Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Iller One Piece Chapter 1103 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan Shop Iller One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati Shop Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece Chapter 1103 mendapatkan judul I'm Sorry Dad, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti maafkan aku, ayah. One Piece Chapter 1103 akhirnya kembali melanjutkan pertarungan di Pulau Egghead. Seperti apa yang sudah kalian para Opler nantikan. Flashback milik Kuma dan Bonnie benar-benar sudah selesai. Scene langsung memperlihatkan pertarungan antara Bonnie dan juga Saturn. Bonnie berhasil lolos dari remasan jahanam milik Saturn. Dan kali ini dia langsung bertarung melawan si kakek banteng tersebut. Dalam chapter kali ini dijelaskan jika Saturn ternyata melakukan percobaan pada tubuh Bonnie. Dan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie merupakan hasil dari eksperimen tersebut. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, Bonnie kesulitan melawan Saturn. Dan saat ini kondisi Bonnie sudah hampir dikalahkan oleh Saturn. Namun pada akhir chapter, Kuma diperlihatkan tiba di Pulau Egghead. Dan dia bersiap untuk bertarung melawan Saturn. Menarik kok, seperti apa yang sudah banyak Opler prediksikan. Jika Kuma ternyata benar-benar datang ke Pulau Egghead. Saat ini kesadaran Kuma telah hilang, namun bagaimana cara dia tiba-tiba bisa datang ke Egghead? Ya, tentu saja semua ini karena tekad yang dimiliki oleh Kuma. Ingat dengan perkataan Roger, jika salah satu hal yang tidak bisa hilang dari dunia ini adalah tekad. Terdapat satu contoh menarik akan hal ini. Apakah kalian ingat dengan zombie Sindri saat di Thriller Bark? Jiwanya sudah mati, namun ternyata sosok asli Sindri masih bisa menahan tubuhnya agar tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Dr. Hawkback. Dimana ketika itu Robin menyadari jika tekad yang tersisa di dalam mayat Sindri lah yang melakukannya. Sama halnya dengan Kuma, semasa hidupnya dia memiliki tekad untuk melakukan apapun demi Bonnie. Dimana di dalam perjanjiannya dengan Saturn, Kuma meminta agar Bonnie tak mengetahui semua kebenarannya. Dan ketika Bonnie menyentuh gelembung ingatan milik Kuma, otomatis Bonnie sudah mengetahui semua kebenarannya dan Saturn telah melanggar janjinya. Itulah yang mungkin membuat tekad di dalam diri Kuma bangkit dan datang ke Egghead untuk mengalahkan Saturn meskipun bentukannya saat ini sudah tidak karuan. Dan itu, menariknya adalah Kuma dan Bonnie nantinya bisa melihat Nika, sosok yang telah lama diimpikan oleh mereka berdua. Apalagi mereka berdua sangat yakin jika suatu saat nanti Nika akan membebaskan mereka. Yuk Luffy buruan sadar, jangan rebahan mulu. Pada akhir One Piece Chapter 1103, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Namun, jangan senang dulu. Karena One Piece Chapter 1103 rilis lebih awal, yang seharusnya minggu ini libur. Itu artinya, One Piece Chapter 1104 baru akan dirilis pada tanggal 18 Januari 2024. Itulah sedikit hidangan Shop Iller untuk One Piece Chapter 1103. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya kisana untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama yaitu, pada tahun 2007, Oda pernah berkata bahwa konsep kelabautan dari Going Merry sangatlah fantastis, bahkan di serial One Piece. Jika banyak respon pembaca yang berkata, kapal tidak bisa bicara, itu akan menjadi akhir dari karir saya, ucap Oda. Oda selalu melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak sadar seberapa terikatnya emosi para pembaca dengan kapal itu. Respon yang Oda terima jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Informasi menarik selanjutnya, ketika semua teman putri Oda dengan antusias menyanyikan lagu tema My Hero Academia di dalam bus sekolahnya, Putri Oda khawatir dan bertanya pada ayahnya, "Papa, apakah mangamu benar-benar baik-baik saja?" Pada tahun 2015, Oda pernah berkata, terdapat hal yang membuatnya terkejut, yaitu ketika salah satu tokoh jahat milik Kishimoto-san menjadi tidak terlihat dan pergi menyelinap ke bawah air. Dan yang terlihat hanyalah siluet, di mana Oda pikir itu sangat bagus. Oda kemudian menggunakannya sebagai inspirasi untuk karakter tak terlihat miliknya sendiri, yaitu Absalom dan Shiryu. Informasi menarik selanjutnya, pada bulan Juli, seorang pria pengangguran ditangkap di jalanan Jepang dengan sebilah pisau dapur di mulutnya dan satu di setiap tangannya.
Sepertinya pria itu adalah fan gay berat dari Zoro dan juga Sanji. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2022, Oda berkata bahwa dia benar-benar ingin memasukkan lebih banyak candaan dalam saga terakhir. Bahkan jika menjadi manga yang orang katakan idemu membosankan, itu masih bisa menjadi hiburan bagi Oda. Kemudian akan menarik jika topik pembicaraannya adalah One Piece dalam skala yang besar. Oda pasti akan menikmatinya. Kemudian Oda berkata jika baru-baru ini dia bisa beristirahat berkat kantor editorial Shonen Jump yang memberinya sedikit waktu untuk berelaksasi. Meskipun begitu, Oda memilih untuk terus bekerja selama waktu liburannya. Pada tahun yang sama, Oda juga berkata bahwa dia sudah merencanakan untuk memberi Sanji saudara kandung dalam waktu yang cukup lama. Ternyata putrinya menyukai anime bernama Osomatsu-san dengan 6 saudara kembar dalam ceritanya. Sehingga sebelum arc Whole Cake Island, Oda ingin membuat putrinya mencintainya, sehingga dia memutuskan untuk menjadikan Sanji sebagai salah satu dari 4 saudara kembar. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2009, Oda berkata bahwa dia tidak menggambar unsur romantis karena One Piece adalah manga untuk laki-laki. Penggemar perempuan memintanya menggambar unsur romantis, tetapi jika mereka ingin membacanya, mereka seharusnya membaca manga shoujo. Dan itu bukan pekerjaan Oda untuk melakukannya. Oda tidak peduli berapa banyak wanita yang mencintai Luffy, tetapi dia rasa tidak baik jika mereka saling mencintai. Pada tahun yang sama, Oda juga mengungkapkan bahwa putrinya tidak terlalu tertarik pada One Piece dan malah terobsesi dengan anime Pretty Cure. Sehingga Oda cemburu pada anime Pretty Cure. Putrinya sebenarnya menyukai Nami dalam serial One Piece. Dan ketika dia tumbuh sedikit lebih dewasa, dia sangat menyukai Hancock. Sehingga putrinya selalu membawa action figure Hancock kemana-mana. Pada tahun 2015, Oda mengungkapkan bahwa nama Sanji awalnya adalah Naruto. Tetapi ketika manga Naruto dimulai, Oda sadar itu akan menjadi serial yang berjalan lama. Jadi dia dengan cepat mengganti namanya. Apakah kalian melihat alis Sanji yang melingkar-lingkar? Yap, karena Naruto adalah nama dari hiasan putih dan merah muda yang melingkar-lingkar pada mie ramen Jepang. Informasi menarik selanjutnya, 25 tahun yang lalu, Oda memberitahu Goro Taniguchi, sutradara film Red, tentang seluruh cerita One Piece hingga akhir. Taniguchi mengatakan tahun lalu bahwa dia berharap One Piece segera berakhir, karena sangat menyakitkan untuk tidak membocorkan rahasia tersebut. Di mana pengisi suara kru topi jerami mengatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu bagaimana One Piece akan berakhir. Pada tahun 2019, Editor-in-Chief Shonen Jump, Nakano, mengaku bahwa dia ingin One Piece berlangsung selamanya untuk Shueisha. Namun pada tahun 2018, Oda berkata bahwa dia akan mengakhiri One Piece ketika waktunya tiba, tanpa peduli apa yang Shueisha minta untuk memperpanjang serinya. Semua tergantung pada keputusan Oda sendiri. Kemudian pada tahun 2011, Oda mengunjungi sebuah peternakan dan menemukan anak sapi yang sangat keren, dan mengatakan bahwa dia ingin menyimpannya di rumahnya. Sepertinya anak sapi itu adalah jenis sapi Scottish Highland. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video Shop Ilor Plus Plus untuk One Piece Chapter 1103. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.
Arigato.